Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Are you feeling good? Oh enggak, hasilnya tidak bagus ya. Are you feeling happy? Feeling hungry? Thirsty? Sleepy? Masalah pagi ya, belum lapar, belum makan, lapar, ya haus, ngantuk ya. Terus moodnya nggak bagus lagi ya. Nah, pokoknya apapun itu di kuliah bahasa Inggris ditanya bisa jawab benar gitu ya. Karena nanti ada soal-soal yang perlu kalian jawab ya. Tapi saya nggak DPR ya. Jadi kita langsung kerjain di sini. Ada soal, langsung jawab soal seperti itu ya. Okay, before we begin our metode, let's pray with under pray begin. Okay, finish ya. Jangan baca doa sebelum tidur ya, itu keramat ya. Nanti takutnya ngantuk beneran ya. Pagi buka puasa ya, pagi doa makan ya, keramat ya. Oke, nah ini kontingensi kita akan lanjutkan materi kita. Nah sebelumnya kita sudah review sedikit ya, kira-kira bahasa Inggris kita bahasa apa sih ya. Nah di hari ini, this morning we will discuss material. Kita akan belajar secara paling basic, paling dasar yang ada di dalam buku grammar. Itu biasanya ini yang dibahas pertama kali di halaman awal. Kita akan bahas kata. Nah, jadi pada dasarnya ketika kita mengucapkan sebuah kalimat, ketika misal kita menuliskan sebuah kalimat, mungkin dengan sebuah kalimat ya, atau mungkin kita membaca sebuah kalimat, pasti ada unsur pembentuk ya. Dalam artian ketika saya bilang I love you, misal you love me, misal, pasti ada unsur pembentuk. Kenapa kok terbentuk kata I love you? Ada I, ada kata love, ada kata you ya. Mungkin kalau masih ingat dalam bahasa Indonesia adalah namanya SP, SPO, SPO ya, subjek predikat, subjek predikat objek, subjek predikat objek, kata keterangan. Jadi setiap kata-kata kita mau menulis, kata-kata kita mau kita mendengarkan, kita membaca, misal biasanya ada unsur pembentuk. Ketika kita ngomong saja itu juga ada unsur pembentuknya, yaitu unit kecil kata ya. Kata itu ada banyak sekali jenis katanya. Kalau dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia sebenarnya itu sama, cuma yang membeda bahasa ya, bahasanya. Nah, ketika misal mungkin pernah mendengar yang namanya kata benda, kata sifat, kata keterangan, kata kerja, terus ada kata buku, kata depan. Seperti itulah bahasa Inggris juga punya seperti itu. Cuman yang membedakan bahasanya bahasa Inggris. Sama nanti grammar yang menyertai bagaimana kata itu disusun menjadi sebuah unit kesatuan. Nah, terus yang paling dasar sekali adalah kita akan bahas kata benda. Nah, ini masih relate dengan mungkin kita sedikit main game ya. Nah, di sini intinya jumping letters ya. Nah, sekarang punya kita akan skip dulu ya, nanti translate-kan ya. Misal seperti bentar. Oke, cluenya seperti ini ya. Oke, bisa ada kata seperti ini. Jadi cluenya kalian cari kata, lalu terjemahkan ya. Cari kata yang diloncat lalu terjemahkan. Bisa ini ya. Oke ya, jangan kayak atas ya. Oke ya, jeda satu dulu lalu terjemahkan. Temukan kata kedua.
bukan kata ya yang hilang lalu terjemahkan. Pasti yuk. Temukan kata yang hilang. Ya, temukan dulu, baru nanti susun kata, baru terjemahkan. Udah bisa satu bisa. Temukan kata setelahnya, lalu terjemahkan. Ya, temukan dulu setelahnya, nanti jadi kata baru kalian terjemahkan. Oh bisa table. Meja. Meja. Dua. Satu ketemu kata meja. Bahasa Inggrisnya table. Nah, terus yang kedua book. Book dari buku. Tiga. Tiga. Oh, tiga. Kursi. Ya, chair. Oke, empat. Agak sedikit panjang ya. Jendela. Window. Terakhir lampu. Satu. Pintu. Door. Oke, dua. Dua. Telepon. Telepon yakin? Dua telepon. Satu television ya. Oke, tiga. Komputer. Komputer. Empat kira-kira. Setelah set balik lagi ke A, muter terus ya. Kalender. Terakhir. Tulis kamar dulu ya. Oke, dua. Next, apa lagi? Kamar.
Bisa kita lu ya. Tiga. Awal. Awal. Oke, next. 4. Yes, terakhir. Kaki. Ya. Oke. 1. Oke, 2. Mata. Oke, 3. Harus bisa memeriksa. 4. Terakhir. Baik atau baik. Nah, oke ya. Oke, terakhir. Nomor 1. Yakin 1 bambu? Bambu is bambu. Bahasa Inggrisnya bambu bisa bisa kayak gitu. Nah, kalau bambu kayak meja ya. Nah, dia meja ada kursi lebih ke situ ya. Oke, 2. Terus 3. Ya. 4. Terakhir. Jas. Jas maksudnya ya, tapi saya salah tiga jas. Jenny. Nah. Tas maksudnya ya, maaf tas. Nanti kan di sini. Terus yang kita bahas barusan, misal kalian bahas tentang tas, tentang wood, table, ada chair, ada window, ada rem lampu, terus ada yang lain banyak sekali ya. Nah itu adalah bagian dari yang namanya noun atau kata ya. Jadi mungkin ya sedikit demo seperti ini, tapi next untuk kelompokan ya kita akan mencari kata bentuknya seperti ini ya, tapi dengan menurut format yang berbeda ya untuk game next saat kita nanti kelompok ya di mau tes ya. Nah itu tadi adalah namanya kata benda. Nah kalau di dalam tata bahasa yang namanya kata benda bukan selalu merujuk kepada benda ya, tetapi merujuk ke yang namanya benda hidup, dalam artian bisa mengacu ke bisa mengacu ke person place. Jadi ketika kita ingin menunjuk sesuatu, ketika kita ingin memberikan nama atau katakanlah ketika kita ingin mengacu kepada sesuatu, misal itu apa ya, oh itu pintu, itu apa ya, oh itu kursi, itu apa ya, oh ternyata juga, itu apa ya, oh ternyata pintu, itu apa ya, oh ternyata
blackboard, whiteboard. Itu siapa ya? Oh ternyata Mr. Aristotle. Itu siapa ya? Ini apa ya? Oh ternyata ini adalah misalnya Abi. Jadi ketika kita ingin menunjuk sesuatu, ya, ketika kita ingin mengacu ke sesuatu, kita biasanya menyebutnya dengan sebuah nama. Dalam artian bukan nama orang ya, mungkin bisa ke nama orang. Kalau itu memang orang, bisa mengacu ke tempat. Untuk apa ya? Oh kelas ternyata. Itu apa ya? Oh ternyata room misal. Itu apa ya? Oh ternyata house. Oh ternyata itu rumah. Misal. Oh ternyata itu building, bangunan. Jadi bisa mengacu ke tempat juga. Bisa mengacu ke benda yang memang benda mati ya. Yang mungkin dia tidak bergerak. For example table chair, lamp, ya floor, motorcycle, bicycle dan sebagainya. Atau mengacu ke sesuatu yang memang dia abstrak, sesuatu yang memang tidak berwujud. Atau bisa juga mengacu ke animal, ya, hewan. Misal itu apa ya? Oh ternyata cat, misal, oh cat, for example, oh dog, for example, dan sebagainya. Jadi kata benda bisa mengacu ke benda hidup, benda mati, tempat, orang atau sesuatu yang memang dia abstrak. Itu adalah kata benda. Nah, ada beberapa jenis kata benda ya. Nah, yang pertama adalah common, ya, tulisannya double M. Kalau dalam bahasa Inggris, kalau kalian menemukan kata yang double konsonan, bacanya cukup single, ya. Bacanya nggak usah common, nggak usah dikasih double M sama, cukup dibaca single, common. Ada bahasa Inggris itu uniknya tuh tulisannya apa, bacanya apa ya. Nanti mungkin kita bisa skill. Kira-kira ada beberapa cara sih untuk membaca tulisannya apa, baca apa itu beberapa penyakit ya. Nah, jadi kalau kamu itu sesuatu yang general, umum ya, umum, tidak spesifik. Nah, for example, girl, woman, man, city, animal, for example, flower, country, room, bisa. Apalagi yang nah, terus kalau proper itu lebih ke sesuatu yang spesifik ya, dia dicakup oleh zaman. Kamu tuh secara umum, ya secara umum saja. Tetapi kalau proper itu dia lebih spesifiknya, mungkin secara individual, secara place, thing, person, ya. Dan biasanya diawali dengan huruf kapital, apalagi kalau nanti misal nama orang, misal girl, Ismira, woman, Ismira, for example, ya. Man, for example, Andi, for example. City, misal London, Jakarta, ya spesifiknya. Animal, namanya animal, propernya mungkin ya bisa pet, bisa cat, bisa dog, misalnya, dan sebagainya. Terus kalau namanya flower, mungkin dia propernya spesifik lagi, misal rose, jasmine, bougainville, ya, sunflower dan sebagainya. Atau misal country-nya bisa Indonesia, for example, ya, dan sebagainya. Nah, jadi common itu umum, proper itu lebih spesifik khusus dicakup. Nah, kalau misalkan namanya adalah cat, kucing, maka propernya juga bisa specifically, misal Persian, British, dan sebagainya. Jadi intinya common itu lebih general, proper itu lebih spesifik. Nah, bisa juga katakanlah misal kalau kamunya itu dia kayak shoes, sepatu, maka proper itu bisa nama merek. Nama merek itu juga spesifik ya. Bisa katakanlah kamunya adalah shoes, propernya mungkin nama merek. Kalau kamunya itu brand, mungkin propernya juga nama merek tas, for example. Jadi seperti itu. Terus kalau biasanya untuk nama orang atau beberapa jenis nama tertentu, ya kalau proper itu pasti diawali dengan huruf, ya. Misal nama orang harus diawali dengan huruf kapital, huruf besar. Karena kan harapannya kalau orang kan jadi orang besar, pasti nama orang itu huruf besar.
Terus yang pasti huruf besar itu yang pasti biasanya ketika kita ingin menulis huruf pertama huruf besar ya, itu perkecualian ya, karena memang secara science case ya kalau kita sedang ngerti. Terus nama tempat, nah nama tempat, nama negara, nama daerah, wilayah itu harus diawali huruf besar. Terus yang diawali huruf besar apa? Nama hari, nama bulan, nama hari libur, nama perayaan itu pasti huruf besar. Tidak hanya di depan, ketika kalian menulis di tengah, di belakang, katakanlah sebuah kalimat, maka dia tetap huruf besar. Kalau bisa kalian baca berita, seharusnya bukan nama bulan, hari, tanggal itu mesti huruf besar. Apalagi kalau untuk kayak berita-berita, kalau kalian suka lihat atau baca berita yang Indonesia atau misal bahasa Indonesia aja, secara editorial pasti tata bahasa seperti ini diperhatikan, mesti huruf besar. Ya, kalau secara editorial, ya, apalagi untuk bahasa katakanlah mungkin akademis, bahasa untuk berita itu pasti tata bahasanya itu benar, editingnya, editorialnya. Proofreadernya juga harus pas. Terus nama institusi organisasi itu juga harus huruf besar. Terus nama brand itu pasti huruf besar. Nah, nama brand, nama merek, nama merek dagang itu pasti huruf besar. Terus yang huruf besar lagi apa? Nama karya. Misal ada yang suka baca novel, pasti judul novel itu pasti huruf besar ya. Terlepas itu semua kapital ya, pasti hurufnya huruf besar. Nama film, nama novel, nama apalagi ya sinetron, pasti hurufnya huruf besar. Terus nama peristiwa, kegiatan events ya, kegiatan sejarah, kegiatan program TV atau intinya ada acara, pasti huruf besar. Terus yang besar apa lagi? Nah, yang kaitan sama periode sejarah, misal ya revolusi industri, misal 400, 500, namanya biasanya untuk keyakinan itu pasti huruf besar. Coba kalian ketik bisa kalian ketik itu biasanya kalau dia di bawahnya dibilang nggak merah, kalau hijau berarti ada yang salah ejaan dalam artian salah tulisan. Coba dibuat kapital, mungkin dia akan bilang apa. Jadi secara nggak langsung obvious word itu sudah otomatis dia akan koreksi spelling. Biasanya seperti itu, biasanya kayaknya American English gitu. Nah, terus misal nama bahasa Inggris atau bahasa Inggrisnya mesti besar ini. Coba kalian ketik itu akan belum ke bawah, tapi ketika kalian rubah jadi huruf besar dia akan hilang. Apalagi kalau biasanya kalau saya langsung koneksinya langsung ke grammar itu akan langsung ejaan salah, silakan untuk melakukan pembenaran seperti betul harus. Terus kayak nama planet, nah nama yang kaitan sama astronomi ya, perbintangan, nah itu biasanya juga huruf besar. Nama gedung, bangunan, sejarah itu pasti huruf besar. Monas, STM-nya besar, karena dia membedakan. Oh, ketika huruf besar ini adalah bahasa spesifik. Terus nama penghargaan, nama dokumen karya, misal Quran itu mesti I-nya besar. Mesti I-nya besar. Terus ini Bible, mesti B-nya besar. Biasanya ya, jadi seperti itu. Nanti kalian bisa baca sendiri ya. Nah, jadi pada dasarnya itu memang proper spesifik karena itu umum. Nah, kita akan ke sini. Kita akan ke countable sama account. Nah, countable kalau itu dihitung able itu bisa, kalau kata able akhirnya bisa kayak bisa. Countable maka bisa dihitung. Oke, apakah semua benda bisa dihitung? Benda yang secara fisik jelas mungkin kita bisa hitung pakai jari ya. Misal secara angka 1, 2, 3 dan sebagainya banyak. Misal apa? Table, student, teacher, deck, house, cup,
blackboard, rooms ya, kelas, motorcycle, computer dan sebagainya. Kita bisa hidup jelas fisiknya ada. Tetapi secara apakah benda yang countable itu bisa dihitung dengan sesuatu yang belum pasti bisa. Beberapa murid, beberapa guru bisa ya. Jadi tidak harus selalu angka yang spesifik 1, 2, 3 jelas, tapi bisa beberapa sedikit. Nah, terus banyak. Terus kebalikannya uncountable a. Kalau kalian menemukan kata yang depannya bacanya a, beberapa artinya negatif alias tidak. Uncountable maka tidak dapat dihitung. Unforgettable tidak dapat dilupakan. Unforgotten yang terlupakan, misal seperti itu, yang tidak terlupakan. Oke, benda yang tidak bisa dihitung apa aja ada. Biasanya ini terdiri dari unsur udara, tanah, air, api. Sesuatu yang dia berbentuk air, sesuatu yang dia abstrak. Ya, misal contohnya ini ya. Sesuatu yang abstrak kita tidak bisa sentuh, just kita bisa feel, rasakan. Ini abstrak, tidak bisa dihitung. Bisa love, cinta, bisa dihitung. Dalamnya cinta, dalamnya sayang. Jadi ketika ya misal ada orang ya, misalnya people say, aku cinta kamu sedalam lautan, do you believe? Kalian percaya? Enggak. Karena perasaan nggak bisa dihitung. Cuma nggak usah bilang terlalu banyak, tetapi intinya proof ya, bukti aja ya. Nggak usah bilang terlalu, karena nggak bisa dihitung nih. Kebahagiaan, happiness bisa dihitung? Enggak, cuma bisa kita rasakan. Seberapa bahagianya kamu nggak bisa diungkapin, karena ya memang sesuatu yang kaitan sama feeling nggak bisa diungkapin, nggak bisa dihitung. Terus misal ini nih, sesuatu yang dia berbentuk liquid, gases, cair atau gas, misal water, air, apakah bisa dihitung? Kita berbicara di luar takaran dulu ya. Nah, air, apakah mau dihitung per tetes? Nah, nggak bisa dihitung. Terus misal wine, oil, minyak, bisa dihitung? Enggak. Nah, kopi bisa dihitung? Enggak. Ini kopi air atau kopi bubuk nggak bisa dihitung ya. Terus hujan nggak bisa dihitung. Terus sup, terus ini. Kalau ini udara ya, lebih ke udara. Kalau angin itu lebih ke WIND. Bidang udara ya seperti ini. Tapi kalau wind itu ada pergerakan ya. Terus smoke itu asap ya, asap. Terus blood juice, fog itu kamu. Nah, itu nggak bisa dihitung. Terus apa lagi ya? Nah, benda-benda yang terbuat dari smaller parts ya. Jadi ada unsur pembentuk dalam artian itu dibuat dari mungkin butiran-butiran, for example, gula dan sebagainya. Misal sugar, gula bisa dihitung? Nggak bisa. Gula batu bisa, yang kan tapi kan untuk size beda ya, besar kecil. Terus gula pasir mau dihitung apa? Per kristal, rice, beras ya. Terus rice itu bisa nasi. Kalau bahasa Inggris itu kan kadang dia nggak sebanyak kayak bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesia ya nasi. Ya kalau di bahasa Inggris ya nasi, beras. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Jawa ada beras, ada kabar, ada apa ya. Jadi kadang tidak sebanyak kosakata kayak bahasa Jawa kalau bahasa Indonesia. Nasi ya beras ya nasi. Tergantung kita konteks ngomong apa. Garam nggak bisa dihitung. Pakai pasir ya. Floor itu tepung ya. Jadi itu sama aja itu kayak itu bisa segitu. Refikan gas, rumput, sebagainya nggak bisa dihitung. Terus sesuatu yang kaitan sama material, bahan. Bisa katakanlah kayu, kertas. Gelas di sini tuh kaca ya, bukan gelas ya, kaca. Gold, emas, silver, es, besi, sejenis seperti itu. Material semen itu juga bisa dihitung ya. Terus beberapa makanan
ya dia itu bisa dipotong ya, bisa dibagi di beberapa small parts ya. For example roti nggak bisa dihitung, dan itu lebih ke roti tawar. Kalau cake itu juga harus dihitung, cake itu masih oke lah ya, cake itu lebih lembut dan itu dia lebih ke roti tawar atau cake. Terus fish, ikan. Nah, ikan ini juga dia uncountable. Cheese, keju. Terus butter. Terus apa lagi ya? Daging, meat, itu daging ya. Food, ham itu kayak daging juga sama. Hamburger, misalnya kalian menerapkan hamburger ham ya, ham itu daging, burger itu ya sejenis yang roti yang dia modelnya ya seperti itu ya. Hamburger masih isi daging. Terus atau sesuatu yang abstrak lainnya, bisa kayak information, knowledge, uang, waktu itu nggak bisa dihitung, awal. Terus apa lagi nih ya, kita tambahkan beberapa ya. Terus sesuatu yang kaitan abstrak tadi sudah love, happiness, kesabaran bisa dihitung, nggak bisa. Meskipun ada batas ya. Terus food and drink bisa teh juga nggak bisa dihitung ya, saya tambahkan teh, honey, madu, ya jus, honey, pahit honey maksudnya tuh kamu tuh manis madu maksudnya gitu, ya pahit honey, oh ada yang dipanggil gitu tuh. Terus sesuatu yang kaitan sama fenomena rain, hujan, snow, salju, baik itu angin ya, thunder, petir ya, terus ya kalau bumi itu lembab, lembaban. Terus sesuatu yang kaitan sama subjek, mata kuliah, mata pelajaran itu biasanya memang dia tidak bisa dihitung. Mathematics, ya bukan matematika banyak enggak, tapi memang dia biasanya memang dia tidak bisa dihitung. Musik, kaitan sama mata pelajaran ya. Terus kaitan sama ini bahasa, ini juga nggak bisa dihitung English. Nah, pasti hurufnya English itu pasti bisa. Sesuatu yang kaitan sama sesuatu yang ada perkumpulan, misalnya traffic, keramaian, uang, waktu, nggak bisa dihitung. Terus apa lagi ya yang kaitan sama, oh ini, kayak itu kayak bahan bakar. Terus kaitan sama apa lagi ya? Ini benda yang dalam artian itu kayak tadi ya, terbentuk dari small parts yang kayak rambut ya. Terus rumput. Terus apa lagi ya? Seperti itu ya, nanti kalian bisa lihat di sini ya. Mungkin banyak sekali benda yang nggak bisa dihitung. Ada dasarnya itu yang tadi. Nah, terus gini. Benda bisa dihitung jelas. Biasanya benda yang bisa dihitung, kita bisa biasanya kan gini ya, kalau dalam bahasa Inggris untuk membentuk atau menghitungan kita bisa pakai angka atau sesuatu yang biasanya di endingnya sampai S kan. Misal buku, kalau bukunya banyak jadi books ya. Student, kalau muridnya banyak jadi students. Kalau bisa dihitungkan kalau ditambah SES gampang kan? Bisa kan? Nah, bisa apa lagi ya? Bisa dihitung itu biasanya untuk jamak. Jamak itu kalau dia lebih dari 2 biasanya di NB S atau ES bisa. Nah, mejanya banyak tables, muridnya banyak students, teachers, motorcycles. Tapi kalau benda yang tidak bisa dihitung itu tidak bisa ditambah SES untuk di garisnya. Nah ya, bisa katakanlah ini bisa saya tambahkan di sini. Saya jarang tulis di papan, tapi saya langsung di PPT-nya. Bisa gini, bahan makanan, beras atau nasi rice. Berasnya banyak rices ya. Terus air, water. Airnya banyak, waters ya. Keju, cheese, kejunya banyak, cheeses nggak ada. Terus kopi, kopinya banyak, coffees nggak bisa. Tehnya banyak.
banyak fish, nggak bisa. Jadi yang kaitan sama makanan, ya, unsur-unsur hal itu harusnya di NDS. Lah terus nanti kita kalau mau buat jamak apa? Kalau benda-benda yang ini nggak bisa ditambah S, nggak fleksibel complement. Maka nanti ada perubahan benda yang awalnya tidak bisa dihitung bisa berubah bisa dihitung kalau dia ada taperan. Nah, kalau kita ingin menyebutkan satu, kita bisa pakai on. Tidak selalu kita mau pakai ban, tidak selalu. Dalam bahasa Inggris itu malah jarang ban apa jarang banget pakainya atau ban. Jadi kalau misal kalian mau spesifik ketakaran, maka pakailah kayak takaran. Jadi nggak setiap uncountable itu bisa tambah S atau S ya. Jadi melainkan di takaran ya. Misal segelas air, a glass of water. I drink water bisa. Tapi kalau spesifik lagi itu akan lebih baik ya. Terus kalau misal kaitan sama air itu biasanya botol bisa. A cup of tea bisa. A cup of coffee. Terus seiris biasanya pakainya slice. Slice itu kayak biasanya yang tipis kayak cheese slice biasanya. Kalau kalian pernah baca di kemasan keju itu biasanya slice. Berapa slice? Yang kalian tipis-tipis. Terus kalau sepotong bisa pakai a piece of cake biasanya. Tapi kalau pakai sesendok ya nggak masalah, cuma pas nah itu pakai inafis. Terus a bar of chocolate sebatang, misalnya coklat itu modelnya batang. Terus apalagi ya, setetes hujan, bisa juga mungkin sesendok, spoonful, pinch itu sejumlah jadi nah seperti itu, semangkok bowl of. A packet of bisa sebungkus. A sheet of paper. Kalau paper mesti pakainya sheet lembar. Kalau kok kilonan ya wis beda cerita ya. Kalau kertasnya jadi kilonan ya itu beda cerita. Cuma pasti pakainya sheet. Berapa sheet? Kalau kalian mau cetak kertas pasti pakainya sheet kan. Nah, seperti itu ya. Terus apa lagi ya? Nah, karton itu kalau besar modelnya itu kayak box, kotak apa ya? Kardus. Oh ya, karton itu kardus. Maaf ya. Nah, kaleng itu kayak ya, misal sekaleng yang kaitan sama kaleng. Terus air. Nah, terus sebungkus juga bisa itu bisa kalkulasi sekali. Kilo, kalau kilogram itu mungkin untuk ya biasanya kalau makanan yang kilogram. Terus pound itu setengah kilo atau box tetes. Nah, beberapa nanti kalian bisa baca. Terus sabun off, biasanya sabun batangan. Nah, ini kalau dia modelnya tunggal. Nah, terus gini. Kalau saya ingin menjamakkan, karena kan uncountable itu tidak bisa di-S ya untuk bilangan. Nah, maka yang dijamakkan adalah takaran, bukan benda. Ini khusus untuk uncountable. Jadi itu grammar itu kalau dalam bahasa Inggris itu hal yang seperti ini itu memang dibahas ya. Tata aturan. Nah, tata aturan itu sekecil apapun itu dibahas kalau dalam grammar. Jadi nggak bisa saya minum 2 air, drink water nggak bisa. Jadi orang betul-betul ya, tapi ini ada rule-nya, ada aturan. Jadi nggak masalah. Nah, segelas of. Kalau misal kita mau menjamakkan 12, 13, maka yang dijamakkan adalah takaran gelasnya sama air. 2 ke atas sudah membentuk jamak. Maka 12 2 glasses of. 3 yang tidak diganti 3 glasses of. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu ketika angkanya dia 2 ke atas, maka kata penyertanya harus diikut jamak. Ketika ini tunggal, maka kata penyertanya juga harus ikut tunggal. Jadi tunggal tunggal jamak ketemu jamak. Simple. A plate of sepiring, a plate of rice. Nah, 2 plates of rice.
2 piring nasi, bukan 2 rices guys. 2 piring nasi goreng, maka 2 plates of fried rice. Mantap, gak usah pakai es kan. Sudah diwakilkan di tangan. A bowl of, 2 bowls of, ya tinggal diganti soup. Nah, gak usah soup pakai es. A cup of coffee, 2 cups of coffee, ya bukan 2 cups of coffees, ya. Atau 2 coffees nggak bisa. Spoon of, spoon itu sendok, a spoon of sugar, 2 spoons of sugar, ya, bukan sugars. Kilogram sama, maka yang dijamakkan kilograms. Slice of, a slice of cheese, 2 slice of cheese, ya bukan Jesus. Seperti itu. A bar of, misal contoh tadi coklat, misal 2 bars of. Kalau air, a bottle of mineral water, 2 bottles of, misal mineral water, ya bukan mineral waters. Jadi seperti itu. Itu dasarnya. Sampai sini ada question sebelum kita lanjut. Dan di foto ya, karena sebenarnya slide-nya agak banyak. Ini takutnya terlalu banyak. Gak apa-apa di foto aja, saat kuliah gitu. Nah, terus ini uang sama waktu itu nggak bisa dihitung di situ. Tapi ketika dia lebih spesifik, maka dia bisa dihitung, ya. Misal katakanlah waktu, nah nggak bisa dihitung, tapi ketika misalnya ketika kita lebih spesifik lagi, maka itu bisa dihitung, ya. Bisa second, a minute, an hour, a week, a month, a year, terus dan sebagainya. Kalau dia spesifik waktu atau waktu yang memang dia spesifik, ya jam berapa, durasi berapa lama. Terus uang awalnya nggak bisa dihitung, tetapi ketika dia spesifik secara nominal, ya for example, kalau bisa ratusan hundred, kalau ribuan pakai apa biasanya berapa? Thousand. Kalau 10 ribuan, oke. Kalau 100 ribuan, 100,000. Kalau jutaan, kalau miliar, oke. Seperti itu. Jadi dia spesifik. Nah, sudah hafal uang seperti apa? Nama pahlawan dalam uang hafal. Terus di belakang uang itu ada pemandangan, ya, yang ada di Indonesia, tempat wisata. Hafal juga gambarnya apa? Oh enggak hafal, enggak paham, itu bisa. Tapi tidak tahu nama pahlawan sama gambar belakang, ya. Nah, oke ya. Oke, kita akan sedikit ya. Cluenya adalah uang. Kita nggak akan main hitungan, kita nggak mau berhitung hari ini ya. Meskipun kalian anak dan seperti ya sedikit berhitung ya. Nah, cluenya adalah uang. Kalau bisa coklat tambah coklat jadi warna apa? Ungu. Kalau ungu tambah ungu, hijau. Kalau biru tambah biru, merah. Oke ya. Kalau hijau tambah ungu, biru. Kalau ungu tambah coklat tambah coklat, hijau. Cepat kan? Cepat ya. Next, ya. Tadi bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Ya. Kita ke konkret, namanya juga konkret, berarti dia jelas nyata, ya. Jelas nyata, terpampang nyata. Nah, benda yang konkret bisa kita lihat secara sense, kita bisa sentuh, kita bisa hitung. Apakah benda yang konkret bisa dihitung? Yes, mostly yes. Bisa dihitung dan jelas, bisa. Atau abstrak. Apakah benda yang abstrak itu sesuatu yang nggak kelihatan, tapi kita bisa deteksi sense, ya, secara indera kita bisa deteksi. Apakah semua benda yang abstrak tidak bisa dihitung? Ya. Tetapi
Tapi benda yang tidak bisa dihitung tidak selalu abstrak. Kayak tadi bulan nggak bisa dihitung, tapi konkret kan benda. Nah seperti itu. Jadi tidak selalu benda yang abstrak. Abstrak itu pasti tidak bisa dihitung. Tetapi benda yang unconcrete dan tidak selalu abstrak. Jadi satu benda dia bisa beberapa jenis. Terus ini ya, kita ke kempal dulu ya. Kempal, tulis kempal. Kempal itu kayak ini. Benda yang dibentuk dari dua kata yang berbeda, tetapi bisa menghasilkan similar meaning, makna yang mirip sama atau misal different meaning ya. Jadi ada dua kata. Jenis kata apapun, kata benda apapun yang ketika dia digabung ada kata benda baru yang muncul. Nah, biasanya di beberapa diawali dengan satu kata. Satu kata itu biasanya tanpa space, tanpa spasi. Misal ada kata waterfall, water air, fall jatuh. Waterfall bukan hujan tetapi air terjun. Rainfall, rain hujan, fall jatuh. What is rainfall? Pernah mendengar kata rainfall, curah hujan? Malah beda lagi ya. Rainfall bukan berarti hujan deras, enggak, tapi dia curah hujan, tidak intensitas. Terus yang kedua terpisahkan oleh straight. Ada beberapa kata tapi mungkin tidak sebanyak, jadi dia otomatis dia straight. Bisa kata sun in lausa, anak laki-laki di dalam laut bukan berarti artinya jadi aneh ya, tetapi artinya anak ini anak laki-laki. Kredit card dia terpisahkan oleh space. Ada kata kredit, ada kata card. Kalau dalam bahasa Inggris ada dua kata terpisah kayak gini, bacanya kanan baru kiri. Maka kredit card kartu kredit. Washing machine, mesin cuci, untuk mencuci. Handphone, telepon tangan mesinnya HP ya, kalau kita singkat rainbow. Nah, rainbow dari kata rain dan bow, bukan berarti rain hujan berisiko ya, tapi rainbow pelangi. Nah, jadi dia artinya baru. Blackboard, whiteboard masih oke ya. Soft case, hard case. Mobile phone, basketball. Nah, ini masuk yang one word. Football, handball, dan sebagainya. Misal apa lagi sih? Notebook, toothbrush, tadi sunflower itu terpisah apa ya? Tulisannya jadi satu. Raincoat, what is raincoat? Jas hujan atau apa? Ya. Wallpaper, kertas yang ada di dinding. Ya, sebenarnya memang itu permukaan ya wallpaper ya, wallpaper. Tidak selalu di dinding kan? Nah, hairbrush, handwriting, tulisan tangan, bedroom. Bedroom. Terus kalau misal ini bacanya apa? Kalau ini bed, kalau ini bar. Nah, bedroom, kamar tidur. Kalau bathroom, maka kamar mandi. Newspaper, news berita, paper kertas, masih nyambung lah ya. Newspaper kan tentang koran ya, berita ya, masih oke ya. Terus railroad itu, what is railroad? Railroad, apa itu? Rel kereta api ya. Suitcase, koper ya. Nah, toothpaste, birthday, hari lahir dan sebagainya. Jadi banyak sekali di sekitar kita. Terus yang kedua dipisahkan oleh script. Mother in law, sister in law. Begini itu kayak dikenal ya. Check in, check out itu biasanya pakai script. Part time ya, part time itu memang harusnya kerja paruh waktu. Runner up itu harusnya memang script. Nah, editor in chief, terus up to date, bilangan itu terkenal. Ini nggak banyak kata-katanya ini sebenarnya. Terus yang open kempal, ice cream itu pasti terpisahkan spasi. Post office, school, living room, full moon ya, coffee table, bus stop itu kayak itu loh, halte bus stop, swimming pool, dining room,
cellphone, telepon seluler, hotdog, terus apalagi hamburger itu yang agak banyak sekali sih ya kalau untuk kemang. Jadi intinya di apa ya, dari gabungan dua kata menghasilkan makna baru atau makna yang berbeda, itu adalah kemang. Terus next adalah ini kolektif, namanya juga kolektif, collection, maka isinya kumpulan. Nah, di sini bisa kumpulan orang, kumpulan hewan, kumpulan benda. Nah, misal, nah ini apa ini? How to pronounce? Buket. Ya, ini buket. Buket, misal buket bunganya pasti nggak cuma setangkai kan? Meskipun itu masalah satu jenis atau berapa jenis, tapi kan kita masalah di berapa jumlah bunga. Pasti kan bunganya banyak, nggak mungkin kita tak kasih buket bunganya satu totil, nggak mungkin. Pasti isinya banyak. Terus tim, membawa nama satu orang, tapi isi tim sih banyak. Football tim, ada berapa orang pemain football? 11. Kalau ini football atau futsal? Kalau basketball, misal seperti itu, pasti tim berapa tim? Satu orang. Oh iya, tim tuh pasti isinya minim 2 orang. Nggak mungkin aku tok, nggak mungkin. Grup, yuk bikin grup, yuk isinya aku tok, yuk grup ya. Grup kelas pasti isinya banyak. Staff itu isinya banyak. Misal, for example, staff IT. Nah, mesti nggak cuma satu orang, pasti ada beberapa orang yang dia dalam satu departemen yang sama, family, keluarga. Apakah cuma satu orang tuh enggak? Pasti juga ada father, mom, grandpa, grandma. How many members do you have the biggest family members in your family? Ada yang dari yang punya keluarga besar di rumah atau saudaranya banyak, how many people? Punya berapa banyak? Yang paling banyak berapa? How many people? How many members in your family? 3. Siti termasuk ya? Ada? Oh 5, lumayan. Kan yang 7 dia tak adil ya. Nah, seperti itu. Jadi isinya family pasti banyak. Audiens, penonton pasti banyak. Geng, yuk buat geng yuk. Pasti nggak mungkin seorang. Jadi seperti itu. Misal kayak ini ya, saya tambahkan audiens, terus tim, komite, panitia mesti banyak. Kru mesti banyak. Misal kru, misalnya kalau misal lihat sinetron melihat tayangan kru, bisa tim, kru misal. Untuk katalah kru tempat kru sini penonton mesti banyak. Ada yang ini, ada yang ini. Juri itu mesti banyak. Maksudnya satu orang jadi juri kan kayak kurang netral ya. Staff, kerumunan, terus ini paduan suara. Mesti nerawangnya berseorang, kalau seorang jadinya solo ya. 2 duet ya. 3 nanti jadi trio. Terus apalagi ya? Ini dia, geng, kan sudah. Parlemen, company mesti banyak. Konsil banyak. Ambil familiar aja ya. Navy itu angkatan laut. Terus 2 panelis, kalau kalian pernah dengar kata panelis. Government, pemerintahan, apakah cuma satu? Enggak, pasti ada wakil, ada bagian apa. Cash, pemain, ada yang cash film. Nah, ini mesti nggak mungkin satu orang kan, ada tim-timnya, kayak pemain, kayak sutradara, produser, nah cash ya. Terus couple, generation, society, Gen Z, apakah satu orang? Community, komunitas. Kalau namanya komunitas pasti orang banyak. Meskipun dia membawa nama satu nama, tetapi isinya orang banyak. Partai itu juga satu, tapi isinya
Ada pertanyaan sampai sini sebelum kita next ke singular sama plural. Tadi sudah tunggal, jamak, konkret, abstrak, bisa dihitung dan kita ke tunggal sama jamak. Ya. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia, ketika kita ingin menjamakkan dia, dua ke atas sudah jamak ya. Bisa buku jadi buku-buku, murid jadi murid-murid, guru jadi guru-guru. Nah, maka ada yang namanya duplikasi atau pengulangan. Kalau dalam bahasa Inggris tidak ada namanya pengulangan. Bisa buku-buku, buku-buku, nggak ada. Student jadi student nggak ada. Teacher nggak ada. Ya, buku nggak ada. Buku jadul apalagi ya, nggak ada lagi. Nah, terus jalan, walking, walking, nenek aslinya ya. Tapi ya oke lah kalau untuk seru-seruan ya. Terus sedikit, little, sedikit, little kan gitu ya. Nggak ada sebenarnya bahasa Inggris itu nggak ada kata yang diulang dengan kata yang sama kayak bahasa Indonesia. Dalam membentuk kata benda bahasa Indonesia diulang boleh ada, tapi kalau bahasa Inggris sebenarnya seperti itu. Nah, tetapi ada yang namanya ending s atau es di ending kata benda ya. Saya mau tambahkan. Nah, misal setiap perubahan kata apapun dalam bahasa Inggris, entah itu penambahan huruf, penghilangan huruf, ataupun penggantian huruf dalam bahasa Inggris itu ada aturan. Jadi orang berasal satu perubahan nambah huruf satu aja dalam bahasa Inggris itu ada aturan. Cuma nambah huruf gitu kan. Kurangi huruf juga ada aturan. Nah, kata benda ada yang bisa di ending s atau es. Kalau buku jadinya books ya. Kalau misal ini story cerita. Kalau banyak jadi stories pakai apa? Es. Jadi ada kata yang harus di ending s, ada di ending s. Orang berusaha misal ya, books ada lesson misalnya seperti itu. Jadi ada aturannya itu di sini. Kita main ending dulu ya, kita ke tengah dulu. Kata benda yang ending hurufnya adalah huruf s, c, h, s, h, x, or z atau z ya, maka untuk menjamakkan dia ditambah es. Misal ini how to pronounce beras ya, bahasa Indonesia bisa bis ya, bahasa Jawa bis ya, bis kan bis itu biasanya kalau orang Jawa itu kan biasanya kalau yang mungkin orang lokal atau enggak biasanya bilangnya bis ya. Nah, basis match itu pertandingan laga, match itu laga biasanya kayak football match ya. Match itu sama competition itu sama, cuman beda kota. Kalau dalam bahasa Inggris itu gini, katanya beda, artinya sama banyak sekali. Tetapi kita mainkan ke konteks. Match sama competition sama. Cuman kalau match itu untuk football competition, pernah dengar? Football match harusnya. Kalau competition harusnya game competition, bukan game match. Meskipun sama arti, konteksnya beda. Jadi kalau bahasa Inggris main ke konteks. Terus box kotak, kalau kotak maksudnya itu kotaknya ada dua ya, bukan kotak-kotak motif ya. Box jadi boxes, pakainya s ya, bukan s. Bahasa Inggris itu ada o, ada e, ada o, ada o. Kalau ini o, boxes bukan boxes. Terus ada banyak lagi, nanti kalian bisa cari. Terus kata benda yang endingnya adalah f atau fi, maka nanti untuk menjamakkan FFE juga jadi V tambah IS. Bacanya mungkin hampir mirip. Leaf daun, kalau daun leaves pakai S ya, bukan leaves. Wolf, bukan wolf ya.
Nah, nanti jadi pulse pakai S. Knife itu pisau. Kalau pisaunya lebih dari 1, 2, knives pakai S. Bunyinya hampir mirip. Terus kita ke sini. Ini di belakangnya ya. Terus kita ke sini. Terus kalau kata benda, endingnya adalah vowel. Vowel itu vokal. Ada A, I, U, E plus Y. Maka untuk menjamakkan ditambah S. One day, 2 days, ya bukan 2 days. One key, 2 keys. Bukan K, tapi key. Agak E ke I sedikit. One boy, jadi 2 boys. Pernah dengar boys? Enggak. Terus one guy, jadi 2 guys. Ya, guys itu kumpulan cowok. Jadi kalau dari guys itu sedikit pergeseran. Guys itu maksudnya kumpulan cowok-cowok harusnya. Ya, tapi hai guys diplesetkan kan. Nah, kadang untuk bahasa sosial media itu diambil dari bahasa Inggris sedikit mengalami perubahan sesuai zaman. Jadinya ada perubahan kayak best friend jadi bestie, sister jadi sister gitu kan. Ya, bergeser dari bahasa Inggris menyesuaikan zaman. Terus next, ketika endingnya konsonan plus Y, maka huruf Y dihilangkan lalu tambah S. City jadi cities, bukan cities ya. Baby jadi baby, story jadi stories, bukan stories. Party jadi parties dan sebagainya. Terus kalau kata benda yang akhirannya adalah vokal ya, terus plus O, maka tinggal tambah S ya. Kalau bahasa Inggris double O, OO itu biasanya dibaca U panjang. U panjang itu berapa halikat dan stop berapa halikat ya? Ya agak panjang ya. Kalau double E dibaca I panjang. Double U bahasa Inggris nggak ada. Kata yang U, I, A, A nggak ada. Adanya cuma OO sama radio jadi radios, video jadi videos ya, bukan videos. Terus kalau kata yang endingnya adalah konsonan ya plus O, maka tinggal ditambah ES. Bisa tomato jadi tomatoes ya, potatoes, tapi ya bacanya yang nggak harus tomatoes ya, potatoes ya. Terus yang itu pengecualian exception, foto jadi fotos ya, bukan fotois. Terus yang pojok kanan, irregular, tidak beraturan. Jadi yang tidak beraturan kata benda bisa juga nggak beraturan. Tidak hanya kata kerja ya. Nah, biasanya namanya juga aturan, biasanya tidak di ending S atau X. Jadi kita hafal. Bacanya mungkin sekilas sama, tetapi dia konteks sama namanya beda. Misal, man, 1 orang, kalau 2 orang laki-laki, bacanya tetap sama. Tetapi kita main konteks. Kalau dia ada angka 2 ke atas atau dia banyak, berarti dia maksudnya jamak. Woman sama bacanya ya. Kalau ini 1 orang wanita, kalau ini 2 orang wanita atau banyak. Terus kalau ini child, 1 anak ya, laki bisa laki bisa perempuan, ini 1 anak kecil. Kalau ini children, bahasa Inggris itu I bisa dibaca A. Ini one child, bukan one child ya, one child. Kalau child itu CHILL, child ya. CH itu biasanya dibaca C tapi agak CH, bukan C biasa child tapi child. Child. Nah, CH itu agak C-nya di mana gitu ya. Terus kalau anak-anak bukan children tetapi children. Pakai N ya, bukan N. Kalau ini pakainya E, man, children bukan children. Pakainya ada E. Ini ya sering aja nanti otomatis hafal. Foot, kaki. Kalau kaki-kaki ya feet. Ya, double O biasanya baca U panjang, kalau double I panjang. Ya, berapa harakat, berapa bentukan, pokoknya panjang.
Terus mouse itu lebih ke tipis ya, bukan mouse untuk perangkat komputer. Maksudnya mouse kalau banyak jadinya mice, bukan mouses. Kalau berbicara ke masalah hewan, maksudnya mouse jadi mice ya. Kalau person satu orang, kalau orang-orang bukan persons tapi people. Maka hey good people, maka maksudnya hey orang. Nah, terus kita ke sini no change, ya, tidak ada perubahan. Namanya juga gak berubah, jadi antara tunggal sama itu tetap sama. Terus ini misal, what is berubah, ya. Kalau bahasa Inggris ketemu kata sh bacanya shin. Yora shin maksudnya agak shin gitu. Shin. Jadi beda sa s shin. SH bacanya shin, tapi kalau S biasa bacanya ya S biasa S gitu ya, son dan seperti itu lah ya. Terus deer apa deer? Fish ikan, kalau ikannya banyak nggak bisa jadi fishes. Terus gimana kita tahu ikannya banyak apa enggak? Ya udah pakai angka aja gampang. Mau atau pakai tagram? Ya, plastic of, two plastics of fish, bisa ada fishes ya. Series ya series tidak ada, series itu ya series ya. Nah, spesies dan spesies. Terus selain ini maka semua mostly kebanyakan kata benda di ending s. Students, teachers, cars, basic apa ya, bikes, blackboards ya, dan sebagainya. Kalau kelas ya pasti pakai ini places. Tidak ada aturan. Terus untuk yang dia tuh sudah ada, nanti kalian bisa baca. Cuma saya memang ambilkan yang familiar ya. Bisa kayak kata ini nih. Ini nih. What is DOOS ya? Angsa pendek. Sama nggak ya? Ya sejenis lah ya. Yes, jadinya yes ya. Bukan bos ya, bos itu ada GHOS bos. Kalau ini bos ya. Agak susah sih kalau yang benar-benar itu susah. Oh ya, terus beberapa nama ikan, tuna ya, tuna, jadi tunas gitu ya, nanti bisa ya. Enggak ada nama-nama ikannya, nama-nama ikan. Tetap sama, karena ini sejenis ikan ya. Sebutkan nama-nama ikan. Oh enggak, ya pokoknya sejenisnya nama ikan, enggak bisa bahasa Inggris kan. Tapi kalau ikan common, kalau nama ikannya proper ya. Terus ini nih ya. Bagaimana kalau dijamakan jumlah yang dia sudah jamak atau couple? Maksudnya couple itu dia kiri kanan ada. For example, trousers, celana panjang. Kalau celana panjangnya ada banyak, nggak bisa trousers. Glasses itu kacamata ya, bukan gelas ya. Bisa gelas, bisa kaca. Misalnya gelas itu kacamata. Kacamata glasses nggak bisa banyak ekspor. Ya, sendal, shoes, sepatu. Itu pasti sepasang kiri kanan. Kalau misal kalian menemukan S-nya hilang dan di belakang, itu maksudnya adalah salah satu. Terus kalian bisa kalau ingin menjamakkan bisa pakai takaran yang dia memang couple, misal a pair of, sepasang, two pairs of, atau a couple of, two couples of bule. Ya. Misalnya benda itu pair biasanya. Kalau couple itu biasanya bisa cuma jarang pakai, biasanya pakainya yang sepasang. Terus apalagi ya, sunglasses sama scissors itu gunting, guntingnya banyak, scissors. Terus apalagi ya, jeans, celana jeansnya banyak, jeanses nggak bisa. Stockings. Terus kalau kaos kaki itu socks ya,
itu juga nggak bisa sukses apalagi yang nggak bisa ya. Jadi memang dia otomatis sudah jamak. Terus apalagi yang shorts tadi ini shoes, gloves itu sarung tangan, dia otomatis juga sudah jamak. Jadi kalau tapi itu banyak sih, tapi saya ambil familiar aja ya. Nah, apalagi yang belum, ini shoes, boots, sepatu boot. Nah, juga pakainya S. Trainers itu kayak sneakers, itu juga pasti pakainya S. Kalau dia jeans, shorts, high heels mesti pakai S, bukan high heel toh, tapi mesti pakai S karena sepasang. Slippers, slap itu juga pasti sepasang. Jadi sandals ya sandals. Oh iya, tadi yang saya bilang, maka kalau misalnya ingin menjamakan, ya udah pakai aja a set of itu biasanya sesuatu yang ada di kanan. Kalau set of itu biasanya kodenya atas bawah, kayak gini. Satu set bisa baju kan, atas bawah. Satu set kacamata atas, sepasang. Sepasang baju udah pas. Tapi pasang baju itu ya baju cowok, baju cewek itu udah beda jumlah ya. Maksudnya baju set itu biasanya di atas bawah. Kalau pair of itu biasanya di sana. Jadi kayak sama-sama sepasang tapi beda konteks. Oh ya ini bahasa Indonesia. Ini kelasnya agak sedikit antem nih. Ngantuk. Gak kayak sedikit antem gitu. Yang pasti hari ini itu berisik sekali gitu ya. Iya. Ini berarti tak ya. Nah, gini kalau dalam bahasa Inggris yang paling seru belajarnya adalah tulisannya apa dibaca apa ya. Nah, ada beberapa trik. Tapi ya beberapa bisa kita pakai trik, beberapa lebih ke habitual action. Kalau kita sering pakai, automatically kita akan bisa ya. Kalau dalam bahasa Inggris, huruf U bisa dibaca U, bisa dibaca A, bisa dibaca I. Oke, ini kira-kira tulisannya sama, plak ya. Konsonan vokal konsonan bacanya beda ya. Fun, menyenangkan. Kalau kipas fan, kalau penggemar fans. Terus ini susah loh, ya Allah. Kalau saling ini, kok susah loh. Bahasa Inggris itu gini, tulisannya beda banyak, bacanya sama banyak, artinya beda. Jadi kalau bahasa Inggris itu gini, bacanya sama banyak, tapi artinya beda juga ada, atau kebalikannya artinya sama, kosakata sama baca juga beda. Nah ini sama-sama bacanya sama, san dan san, tetapi beda konteks. Tergantung kita mau bahas apa, kita mau bahas anak laki-laki atau bahas cuaca. Kalau bahas tentang panas, maka mungkin maksudnya san matahari, itu namanya homophone sama bunyi. Nah terus kalau ini agak sedikit, ya bukan sound bulat ya, nah tapi sound. Nah terus ini oke, sama bunyi konteksnya beda. Kalau di sini membeli kata kerja, kalau buy di sini dengan oleh, buy me olehku. Kalau di sini buy buy. Pokoknya jangan bilang goodbye ya, bilangnya see you next time ya. Semoga kamu ketemu lagi. Jangan bilang selamat tinggal ya, tapi bilangnya see you next time. Terus ini aku ini A. Kalau ini bawah maksudnya ya, sama dengan
Umbrella bukan umbrella. Umbrella itu loh ya. Bukan bundel. Enggak, kan ini unit. Ini angkel atau unkel? Oh enggak. Oh enggak malah ya. Universe. Ini. Cute. Terus kalau ini kalau bukan kata ada huruf keduanya, huruf terakhirnya e, dia jadi q, jadi q apa ya? Q apa ya? Biasanya itu kayak utarnya dindingnya q. Terus kalau bukan kata yang endingnya huruf e, konsonan terus huruf e itu tidak terbaca. Samar, bukan kita kan gitu. Jadi q ini kan kayak Anda use. Oh, gunakan use. Ini as kita. Kalau ini s. Menutup. Shut up berarti menang. Kalau ini shoot. Nah, kalau bilang shooting itu dari kata shooting ya. Ini aku mau shooting. Loh kok bisa ada S ya? Karena S itu dibaca sheet ya. Saya ada yang paling gampang maksudnya. Huruf A bisa dibaca A, bisa dibaca E, bisa agak E ke I. E ke I. Ya, tapi agak cepat ya, enggak terus E itu enggak ya. Agak kalau menemukan kata kedua A, huruf terakhir E, biasanya EI, I hate, bukan I hate. Kalau hate, artinya tuh aku milikmu, I hate you, kalau aku memilikimu, I hate. Coba kalau lagunya itu slang. Nah, I bukan I hate, apa I hate, agak is di. Amis coba I hate you, kan ada E ke is di, bukan E. Pure bukan A juga ya. Kalau ini my name, kemarin perkenalan bukan name tapi name, agak is di E. Nah terus ini to be was ya. Kalau ini was, mencuci itu was ya. S itu agak shin gimana ya. Kalau ini wes or wes. Oh wes, bukan wes lo ya, nggak ada wes ya. Bed, ini sama, bunyinya mirip. Kalau ini lebih ke T, bed. Kalau ini bed, agak D. Bunyinya mirip tipis sekali, ya. Kelawar, terus ini hot, ya kayak Thailand hot. Bukan G, tapi saya lebih ke T agak keras. Kalau ini bedroom, kamar tidur. Kalau bathroom, kamar mandi. Rain. Ya, terus kalau ini wajah itu face. Kalau ini face. Nah ini kan kuncinya nih, huruf kedua A, huruf ketiga E, maka jadi I. Mostly ya, kebanyakan face. Itu face ya. Terus hair. Terus kalau ini hair pakai E ya, bukan hair. Kalau hair nanti rambut ya. Kalau ini iya, agak E-nya sama seperti ya. Kalau I bisa dibaca I, bisa dibaca AI. SKI apa? Ski. Kalau SKY? Nah, jadi hampir mirip ya. Terus kalau ini nah kalau kata kedua I, huruf terakhir E biasanya AI.
ya. Le, agak le. Nah, ini hampir mirip ya. Le, itu kayak yang tadi yang atas. Smile, child, bisa live bisa. Jadi tapi Dina dia bisa juga satu kata dibaca dua tergantung konteks. Kalau kita bahas kehidupan tempat tinggal nih, tapi kalau live itu lebih ke program tayangan ya. Live. Kalau ini sleep or slam? Ini slim banget ya. Kalau ini slam, nah itu mainan itu slam ya. Terus ini, kalau menemukan kata yang tadi saya bilang, ketika endingnya huruf E maka dia silent tidak terbaca sama tipis gitu ya. Maka bukan make tapi me ya. Biasanya agak le, he, agak e sedikit, say ya, bukan set. Same, ya, place. Huruf O bisa A. Low. Not ini kalau kaca ini bacanya tidak itu no, O-nya bulat no, itu O-nya bulat. Tapi kalau sekarang now, AU, now. Kalau mengetahui OU, I know. No, kalau tidak O-nya bulat O. Kalau sekarang AU bacanya now ya. Kalau mengetahui no, OU. Kalau dalam bahasa Indonesia kalau ada beberapa dua konsonan jejer itu salah satu harus ngalah, bukan bacanya no. Kata ini right, bukan bright. Biasanya yang nggak selalu, cuman ada beberapa konsonan depan itu malah right, bukan bright. Right ya. Good. Kalau ini itu kayak ikatan ya. Kompliser ya, karena tulisannya mirip ya bacanya ya. Bisa untuk Y biasanya dibaca AI, tapi biasanya I ke AI ya. Enggak tambahin. Oke. Why? Kenapa itu why? Kalau ini ini shy. Ini say. Bukan say. Jadi kalau bilang hai shy gitu ya, ini malu-maluin maksudnya ya. Say, I want to say, bukan I want to say. Terus ini nih.
Miss, yes, silakan. Oke. Double O dibaca U. U panjang sorry. Ya, yuk. Nah, ini kan irit nih. Makanan itu food D. Kalau ini food P. Endingnya mirip sih, hampir mirip. Cuma endingnya ya satu kaki itu food pakai T. Kalau makanan food agak tinggi ya. Buku itu bisa buku bisa artinya bisa. Double E dibaca I. Biasa. Si. Kalau ini she pakai she. Benar ya. Melihat si S dan S. Tapi kalau dia perempuan she karena S she ya. She. Baca ini sama bacanya si melihat si laut sama dia punya bunyi yang sama tapi dia konteksnya beda ya. Terus ini ini pakai variator ya. Ini sama cuma beda konteks satu kata kerjanya kan. Timur itu is, to be itu is. Ini is. Iya gak boleh. Maka she is bukan she is. Ya nggak ada is to be itu is angka I ke e. Tapi kalau timur i is. Coba itu ya. Kalau tadi jumlah, kalau noun itu bahasanya banyak, noun verb itu banyak. Nah, tapi yang sekalian nyambung, daripada kalau contoh harus cuma nyambung. Nah, jadi gini, kalau kita ingin membuat jumlah satu, jumlah dua, gampangnya. Nah, bagaimana kalau kita ingin membentuk kata beberapa ini loh yang nggak jelas, banyak juga nggak jelas kan? Banyak itu ada berapa? Sedikit. Minta uang sedikit pira, sedikit aku, sedikit menurut itu sama itu beda. Misal seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita ingin membentuk ya, katakanlah banyak sedikit atau beberapa dalam bahasa Inggris. Kita kasih. Saya langsung ke untuk poin. Kita pakai many and much ya. Many itu bendanya bisa dihitung. Kalau much tidak bisa dihitung. Misal many friends, many books, many cats, many teachers, many classrooms dan sebagainya, many movies. Tapi kalau much bendanya tidak bisa dihitung. Much water, much sugar, much money. I don't have much money. I don't have much time. Terus dan sebagainya ya. Jadi many bisa untuk benda bisa dihitung, much tidak bisa dihitung. Maka dari itu ketika misal kita ingin mengucapkan yang relate dengan feeling, perasaan, maka kita pakainya much. Thank you very much. Thank you very many. Ya, karena ucapan itu pasti tidak bisa dihitung. I love you so
much. I love you so many. Gak ada. Nah, karena ya perasaan kayak dia balik lagi. Love perasaan nggak bisa. Sama halnya kalau kita ingin menanyakan berapa banyak, ya pakainya how many, bendanya bisa dihitung. Kalau how much tidak bisa dihitung. Kalau how many sama how much itu benda yang penting, kalimat yang tanda tanya questions. Tetapi kalau many much itu boleh negatif, boleh positif ya untuk pola kalimat. Nah, ini satu. Ini kalau misal ada soal seperti ini, jangan cenderung terlalu mengartikan. Nanti waktunya habis. Jadi fokus ke benda. Kalau saya cuma tanya many or much, fokusnya bendanya bisa dihitung apa enggak udah. Selebihnya nggak usah fokus ke semua ya. Satu, much. Dua, tiga, empat, lima. Experience, pengalaman. Enam, many. Tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Spesifik lagi, maka pasti bisa di. Oke, satu. Oke, dua. Mas, tiga. Empat. Lima. Many. Enam. Fokusnya ke restorannya, jadi bisa dihitung ya. Tujuh. Delapan. Many. Water alias gak bisa dihitung sebenarnya, tapi gara-gara ada takaran 18, maka berubah jadi 9. 10 many ya. Oke. Jadi soal pilihan gantinya kayak pilih mana. Nanti diisi sendiri. Nanti kalian isi sendiri ya. Ada banyak sih untuk kalian. Paling ini bisa share tapi di aja, nanti tinggal di video aja. Nah, terus kalau misal pernah mendengar kata several atau sub, ya ini cuma just info aja. Ya, artinya sama-sama beberapa, cuman several itu hanya untuk benda yang bisa dihitung. Kalau sub bisa dihitung, bisa enggak. Cuma untuk info ya, tapi ini kayak nggak berat. Terus kita coba ini ya, sub sama ini. Pernah mendengar kata ini? Ya. Sub sama ini alias beberapa. Tadi banyak pakai many dan much. Many bisa countable, kalau much uncountable. Kalau sub sama ini alias beberapa. Nah, baik sub sama ini bendanya bisa dihitung bisa enggak. Tetapi jenis kalimat yang berbeda. Kalau sum itu untuk kalimat positif, tetapi kalau any itu kalimat negatif yang ada not-nya sama pertanyaan. Misal, I have some cookies, I have some books, I have some friends in my class. Jelas. Tapi kalau any untuk kalimat tanya, I don't have any time for you. Bapak jangan langsung. Do you have any questions? Ketika bertanya, mesti any questions ya. Mungkin zaman dulu kalian nggak ada. Do you have some questions? Nggak ada. Pasti do you have any questions? Jadi membedakan pola jenis kalimatnya. Ya, jadi, nah misal, some, ya bukan some, ya, apalagi sobi ya. Dua, oke, tiga, empat, lima, enam, tujuh, kosong ya, ya, delapan, sembilan, 10, ini kan pertanyaan ya, kan pertanyaan. Oke, satu. Dua ini,
Ini 5 sam souvenir ya pakai 6 7 ini 8 9 oke 10 nanti dibacain sendiri pola soalnya kayak gitu. Nah ini terus bagaimana kalau kita mau bilang sedikit gak ada little just little itu aja udah little itu bisa sedikit bisa kecil kalau jumlah berarti sedikit tapi kalau secara fisik itu appearance ya maka maksudnya yang kecil. Oke. View untuk benda yang view atau view itu sama tergantung kalau biasanya view itu sama little tapi kalau view sama little tergantung pertanyaannya kita pakai view aja. View itu sedikit untuk benda yang bisa dihitung. View friends, view books, view students, view teachers. Kalau little sedikit tetapi untuk benda yang tidak bisa dihitung. Little pen, little sugar, little salt, little money dan sebagainya. Kalau udah paham konsep countable ini gampang ya. Ini hati-hati ada beberapa penyelesaian. 1 view 2 little 3 view 4 catat itu bab buku itu 5 head little karena bantuan ya 6 new ideas little 7 dia lebih spesifik lagi image tadi bisa dihitung ya. Nah 8 about life in Indonesia little. Nah karena di spesifik lagi ya di Indonesia seperti apa maksudnya sedikit itu bukan lebih jumlah ya tapi mungkin sedikit tetapi mungkin yang nggak bisa dihitung kalau cerita sedikit maksudnya 9 view 10 sugar gula nggak bisa dihitung ya. Kalau ada takaran berapa gula baru nanti ini beberapa kali bisa dicatat tapi ini nggak PR ya. Terus yang terakhir ini dari 3 kata sadar namanya artikel. Jadi kalau misalnya kita ini menyebutkan kata sebuah suatu kan kalau menyebutkan jarang ya kalau itu pakai bukan itu jarang. Satu murid bukan studi jarang, satu buku bukan buku jarang tapi pakainya samaan ya samaan jadi samaan. Kalau untuk tempat maka sebuah atau suatu. Kalau untuk orang maka seorang. Kalau untuk hewan maka seekor. Nah, digunakan untuk benda tunggal. Samaan pasti bendanya tunggal bukan jamak. Diikuti untuk setelah huruf pasti ada kata yang dimulai dengan huruf konsonan bunyinya juga konsonan. Misal a boy, a car, a dog, a book, a table, a student, a teacher. Jadi huruf pada kata depannya pasti konsonan, bunyinya jelas konsonan. Tetapi kalau benda setelahnya vokal, bunyinya juga vokal, bunyinya juga a-u-e-o. Maka bisa an apple, an uncle, an umbrella, an orange. Jadi pasti setelah an diikuti huruf vokal, bunyi juga vokal. Tapi ada kasus di mana ini agak berkebalikan. Artikel kan seharusnya diikuti oleh huruf konsonan kan. Nah, tetapi artikel itu ketika kata depannya diawali huruf vokal tapi bunyinya konsonan maka harus pakai jadi kalau ada kata tulisannya misal depannya u itu kan vokal huruf tetapi bacanya kan jadi u kan maka kita
pakai n, tetapi pakainya e. Misal, a unique motorcycle. Jadi ini ikut ke kata depannya, bukan ke bendanya. A uniform, sebuah seragam. Universitas, bacanya university, bukan pakai n university, tapi a university. Sebuah unit mobil, a unit of car, bukan an unit. Ya, ini perkecualian. Terus kalau bisa pakai ini, sejam, pakainya apa? Kalau ada kata ini, nah, oke, jadi seperti itu. An hour. Terus, nah, misal seperti itu, sebuah kehormatan atau seperti itu ya. Tuh, soal selesai. Oke, satu. An dua, tiga, empat, lima, oke, beberapa kata depannya hal itu dia kayak apa ya, bukan hal, itu juga contoh kalian ya. 6, 7, 8, 9, ya, an hour, tulisannya hour tapi hour ya. 10, ya, sama an. Nah itu banyak sekali memang ya. Oke ya, maaf ini tambah KKS enggak? Boleh ya, untuk absen sementara ini dulu ya, karena artinya baru 4 kelas di saya ya. Kalau untuk tanda KKS silakan ya. Jadi kalau 6 ya, dari beberapa jenis kata yang bahasanya banyak itu 6. Adjektif, kata sifat sama verb nanti karena banyak, pasti agak lama karena banyak sekali. Ya, nanti yang paling banyak menguras waktu yang menerangkan itu di kata benda ini, kata sifat sama kata kerja itu banyak sekali. Ini bisa kan? Sambil pukul KKS sambil kita closing ya. I think that's all this meeting today. Thank you very much for your attention. See you next week. Next kita akan bahas pronoun kata ganti ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.